Shalom saudara, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22. Saya bacakan buat kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, kalau kita baca ini, kita lihat bahwa murid-muridnya diperintahkan Tuhan untuk mendahuluinya. Mereka naik perahu, mereka taat, dan mereka berlayar. Mereka taat, berlayar, dan mereka tidak takut karena mereka rata-rata nelayan, saudara. Mereka punya pengalaman dengan naik perahu. Namun apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah danau, waktu mereka berlayar, tiba-tiba mereka mengalami gelombang yang disebabkan oleh angin sakal. Sehingga nyaris perahu mereka tenggelam, saudara. Dan mereka ketakutan sekali. Nah, kalau kita pikir lagi, kita renungkan 3 pasal ini, kita jadi berpikir begini. Itu murid-murid Tuhan yang suruh. Mereka taat. Tapi kenapa mereka mengalami gelombang? Mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Bukannya harusnya kalau Tuhan yang suruh, semuanya berjalan dengan mulus, semuanya berjalan dengan baik. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Banyak dari kita, waktu kita mau belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, waktu kita mau ikuti perintah Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita pikir kita akan berjalan dengan luar biasa karena kita taat dengan firman Tuhan. Namun ternyata di tengah perjalanan kehidupan kita mengalami badai, saudara. Kita mengalami gelombang yang kadang-kadang nyaris membuat kita berputus asa, nyaris membuat iman kita tenggelam, saudara. Loh, Tuhan kenapa begini? Nah, saudara, perhatikan. Saya catat di sini bahwa ketaatan kita melakukan firman Tuhan itu tidak membebaskan kita dari badai kehidupan. Tetapi ketaatan itu melindungi kita dan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Tuhan selalu bersama kita. Mazmur 34 ayat 19 dikatakan begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita orang benar ini bukan berarti kita akan selalu mulus. Tidak, kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Yohanes 16 ayat 19 sampai 21 saya bacakan. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menunaikan dia ke dalam perahu, dan seketika itu perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara percaya? Tuhan pasti menolong kita. Tuhan ada selalu bersama kita. Terus kenapa diizinkan kita mengalami badai? Tujuan Tuhan memerintahkan para murid pergi ke seberang agar mereka bisa belajar dan memiliki pengalaman iman. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan membiarkan badai kita alami, tujuannya supaya kita punya pengalaman iman berjalan bersama Tuhan. Dan pengalaman itu akan membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.